Angklung. Tentu orang-orang familiar dengan nama ini. Alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Walau alat musik tradisional ini dimainkan dengan cara digoyang, tapi suara yang dikeluarkan angklung sangat merdu dan unik. Dan akhirnya, keunikan budaya ini pun diakui oleh dunia. Inilah persembahan Future Radio. Angklung Warisan Dunia. Stay tune di Suara Pakuan Sound of Bogor. Angklung telah menjadi alat musik tradisional yang dikenali dunia. Mengapa tidak? Keunikannya yang terletak pada kesederhanaannya dan keunikan bunyi pada angklung. Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia budaya lisan dan non-bendawi. Fenomena angklung menjadi warisan dunia membuka pandangan terhadap para musisi atau ahli budaya. Bu Putri, seorang guru seni budaya dan keterampilan di SMP PGRI Cibinong 1, menyampaikan pandangannya mengenai pelestarian angklung kita saat ini mengingat musik khas Sunda telah mendunia. Bagaimana Ibu melihat usaha-usaha pelestarian angklung kita saat ini mengingat musik khas Sunda ini telah mendunia? Oke, pada saat ini bermain alat musik angklung sudah banyak kita jumpai di mana-mana, khususnya di Kota Bogor. Sudah banyak sekali pelaku seni, anak sekolah, dan juga pengamen jalanan yang menggunakan alat musik angklung sebagai pengiring ataupun jadi alat musik yang bisa dikolaborasikan. Tidak hanya menggunakan satu jenis alat musik saja, angklung pun sudah bisa kita kolaborasikan dengan alat musik tradisional lainnya ataupun kesenian lainnya. Contohnya bisa dikolaborasikan dengan kesenian seni tari, kemudian seni teater, dan juga pengiring pada saat acara. Pada saat ini proses pelestarian angklung sudah cukup banyak dijumpai juga. Sebagai alat musik tradisional yang telah mendunia, kita sebagai warga Indonesia harus menciptakan budaya kita sendiri. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus melakukan usaha untuk menyampaikan cinta kepada angklung, seperti rutin melakukan pertunjukan angklung. Kita sebagai masyarakat Indonesia ingin terus melestarikan budaya ini, dan tak hanya budaya saja, tapi pusaka alam yang ada di negara kita agar tidak punah. Yukova sebagai anggota UKM Pakuan Angklung Orkestra dari Universitas Pakuan memberikan sarannya terhadap tanggapan tersebut. Menurut saya, ya dengan cara itu lagi kita harus berlatih dan mengenalkan budaya kita ke anak cucu, bahkan ke turis-turis. Kita harus melestarikan itu, memperkenalkan itu agar budaya itu akan terus berlanjut ke depannya. Dalam pengelolaan pelestarian angklung, tentunya memiliki konsep-konsep agar pengelolaan tersebut berkelanjutan. Yukova pun menyampaikan opininya terhadap tanggapan tersebut. Dengan cara misalnya family gathering, kita diadakan bermain angklung bersama, atau acara-acara lainnya bisa. Jadi kita tidak hanya yang boring-boring aja kayak mengenalkan angklung tuh ini loh. Nah, tapi kita dengan cara bermain bersama agar kita juga bisa belajar. Sebagai warisan dunia, kita harus melakukan upaya untuk terus melestarikan agar tidak punah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan alat musik angklung adalah membuat organisasi mengenai angklung di sekolah. Salah satunya yaitu UKM Angklung di Universitas Pakuan. Dengan adanya UKM Angklung di Universitas Pakuan, alat musik angklung dapat dikenalkan kepada generasi muda, supaya keunikan dan keindahan musik tradisional ini tidak terancam punah. Kang Herdi, seorang ketua sekaligus perintis dari UKM Pakuan Angklung Orkestra di Universitas Pakuan Bogor, menyampaikan opininya terhadap angklung sebagai warisan dunia dan cara melestarikannya. Agar dikenali banyak orang, khususnya generasi muda, banyak yang meminta agar angklung dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal dan dikenali oleh banyak generasi muda. Beginilah komentar Kang Herdi terhadap tanggapan tersebut.
banyak yang meminta agar angklung dimasukkan dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal. Memasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal itu sangatlah bagus, karena dalam angklung itu kita terdapat nilai-nilai penting. Pertama itu, dengan angklung kita bisa disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, dan kerjasama. Seperti itu. Yukova juga menambahkan opininya terhadap tanggapan tersebut. Menurut saya itu bagus banget ya buat melestarikan, apalagi ya. Karena kan Indonesia sendiri itu kaya akan budaya ya. Jadi ya dari kita sendiri itu memang harus ditanamkan cinta akan budaya Indonesia sendiri. Dalam pengenalan angklung, organisasi akan selalu rutin untuk melakukan aktivitas seperti pementasan, latihan, atau lainnya. Dengan itu, mahasiswa Universitas Pakuan, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dapat mengenal angklung lebih dalam. Kang Herdi, seorang pelatih sekaligus perintis dari UKM Pakuan Angklung Orkestra di Universitas Pakuan Bogor, menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Angklung di Visipta sendiri itu, pementasan itu sering ada, dan latihan-latihan itu setiap rutinnya itu setiap di hari Kamis siang. Dan pementasannya itu biasanya kita menghadiri acara-acara yang di kampus maupun di luar kampus. Terakhir itu kita di acara di salah satu stasiun TV, yaitu di Indosiar. Inilah musik yang dimainkan Kang Herdi menggunakan angklung. Tak hanya memperlihatkan dirinya bermain angklung, Kang Herdi juga mengajak para kru kelompok 3 untuk belajar bermain angklung. Dengan pelajaran ini dapat menambah wawasan bagi para kru dan menambah pengalaman bermain angklung secara langsung. Nah pemirsa, seperti itulah opini-opini yang disampaikan oleh narasumber kami. Alat musik angklung menjadi warisan dunia adalah hal yang membanggakan bagi warga Indonesia. Dan sebagai warga Indonesia, kita harus terus melestarikannya agar tidak punah. Karena budaya kita merupakan hal yang sangat indah di negeri kita.